Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Haji Samsul, Al-Ustadz Ansori, Ustadz Buanam, yang kesemuanya kita doakan mata'an Allahu bitulli hayati wa bi'ulumihi fitarini, amin. Yang tak lupa juga yang saya hormati kepada sahibul hajah, Bapak Har sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Majelis Al-Barakah, para hadirin muslimin muslimat, hafidhakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, sehat zahiran wa batinan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumil kiamah. Para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau pernah menyampaikan satu hikmah yang sangat agung. Kata beliau, arih nafsaka minal tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsi. Kata beliau, istirahatkanlah diri kalian dari kesibukan mengatur-ngatur. Apa yang sudah Allah atur kepada kalian, maka kalian ini jangan pernah sibuk untuk mengaturnya sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kebiasaan manusia yang terkadang ini membuat kita tersenyum. Apa kebiasaan tersebut? Yaitu manusia ini ingin mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ini lucunya manusia. Contohnya apa? Contohnya ketika manusia ini mengatur, para hadirin. Ini terkadang ada orang yang berdoa seperti ini, ya Allah, perbanyaklah rezekiku, akan tetapi jangan pernah jauhkan aku dari rumah. Ya Allah, ringankanlah pekerjaanku, akan tetapi gajiku yang besar. Dan ada juga yang minta, ya Allah,
kasih aku pekerjaan yang ringan, akan tetapi bosnya yang baik, yang banyak hari liburnya ya Allah. Kalau bisa jam 8 berangkat, jam 9 pulang. Ini termasuk orang yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala karena keinginannya sendiri. Inilah penyakit manusia, para hadirin. Penyakit manusia ini adalah seperti ini. Kalau seumpama doa tersebut didengarkan oleh malaikat, para hadirin, coba bayangkan doa seperti itu didengar oleh malaikat, maka malaikat ini yang pasti akan tersenyum dan berkata, ini orang berdoa apa seperti ini? Minta pekerjaan yang ringan tapi gajinya yang besar, bosnya yang baik, banyak hari liburnya. Ini manusia, sangat lucu. Tapi para malaikat kalau sudah tersenyum, ya Allah, ini doa apa manusia seperti ini? Ini doa apa orang tersebut buat lowongan kerjaan? Aneh manusia ini, berarti. Padahal tugas kita itu adalah hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu hanya meminta. Dan yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu wajib untuk berikhtiar, para hadirin. Tetapi jangan pernah kita ini memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti rencana kita. Jangan sampai seperti itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengetahui keinginan kita. Apa kebutuhan kita itu Allah yang mengetahui segala-galanya. Nah, terkadang ada yang lebih lucu lagi. Ini biasanya terjadi di kalangan kita. Ketika hujan, diberi hujan terus, kemudian kita berkata, ya Allah, kok hujan terus ya Allah, baju saya tidak kering ya Allah. Ini manusia. Kemudian ada di desa lain seorang petani yang meminta juga kepada Allah, ya Allah, kenapa kok panas terus ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah, karena ladang saya sedang kekeringan. Kan serba repot. Diberi panas minta hujan, ketika hujan minta panas. Kalau seumpama doa-doa orang-orang tersebut diijabah dalam satu waktu yang berbarengan, maka langit ini akan bingung, berarti. Untungnya apa? Untungnya yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Makanya kita ini tidak bingung. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersolawat dulu, biar tidak ngantuk, biar tidak jenuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala ya Rasulullah innaka rahmatun. Ala ya Rasulullah innaka rahmatun wa innaka sirrun lil wujudi wa safatun. كنت التصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إلى كعبة الأحباب شوقي طائر
وفي عالم الأسرار سر حائرون جميع البرايا في رضاك تفاحر فليت الذي بيني وبينك حامل وبيني وبين العالمين قراب سيدي يا أبا بكر حبكم في الكيام الطهري يا عمر اكتب عمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان صلوا على النبي محمد يا طيبة يا طيبة يا داوى الأعيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داوى الأعيان استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة طهري يا عمر اكتيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان سكناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى العرض حائب إنكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان استقلالي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل على محمد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang kisah ini kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau ini pernah diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Ujian Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah dipenjara beliau. Dan bukan hanya dipenjara, tetapi beliau juga pernah dirantai sampai dicambuk-cambuk oleh orang. Akan tetapi suatu hari para hadirin,
ada salah satu seorang murid dari Imam bin Hambal ini bertanya kepada beliau. Muridnya ini bertanya gara-gara sudah melihat gurunya ini terkena ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bertanya, wahai Imam, mau sampai kapan engkau ini seperti ini, wahai Imam? Mau sampai kapan engkau bertahan di atas kebenaran ini? Sedangkan Imam bin Hambal ini dipenjara, dirantai, dicambuk ini karena beliau mempertahankan sebuah kebenaran. Kemudian Imam bin Hambal ini menjawab dengan begitu tenang. Jawabannya adalah dari kubur menuju ke surga. Artinya apa? Artinya adalah, kata Imam bin Hambal ini, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Luka yang kena cambuk itu bisa sembuh. Penjara itu juga bisa berakhir, akan tetapi nikmat-nikmatnya surga dan azabnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang abadi. Itulah yang abadi, para hadirin. Namun beliau apa? Beliau ini tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau ini malah tetap bersabar, tetap beribadah kepada Allah, dan beliau tambah yakin bahwa segala keputusan Allah ini tidak pernah salah. Dan ternyata benar, beberapa tahun kemudian ternyata Imam Ibnu Hambal ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendapat Imam Ibnu Hambal ini diterima oleh seluruh umat muslim. Nah, ini para hadirin, kita ini bisa mengambil kisah pelajaran dari Imam bin Hambal ini. Kisah pelajarannya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menulis cerita yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ini sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi kita ini jangan pernah menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita ini ada yang berkata seperti ini, ya Allah, kenapa saya ini kok tidak kaya-kaya, ya Allah? Terkadang ada orang yang seperti ini, diam-diam kalau tidak punya uang, orang tersebut bilang, ya Allah, kenapa saya ini tidak kaya-kaya, ya Allah? Padahal jika Allah ini berkehendak, para hadirin, saat ini juga kita ini bisa dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika kita kaya, apakah kita ini mau ingat sama masjid? Tidak kira ingat sama masjid. Ayo coba, kalau orang dikasih uang banyak, ingat ke masjid? Tidak kira ingat. Tidak kira ingat, para hadirin. Ini kita minta 1 menit kepada Allah, dikabulkan. Minta mobil apa, dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah tidak segampang itu untuk menakdirkan kita menjadi kaya. Dan ada juga orang yang biasanya berkata seperti ini, saya pokoknya kalau kaya, saya ini mau bersedekah di masjid ini 1 miliar. Ada orang seperti itu. Ada. Oh, kalau ada, hadir orangnya. Enggak ya? Takut hadir orangnya. Nah, jangankan 1 miliar, kita saja ini, kalau sudah mempunyai uang 100 ribu lah ini, coba keluarkan 10 ribu. Di kota amal sedekahkan 10 ribu, itu pun belum tentu kita ikhlas. Ini dikeluarkan 2.000, 1.000. Pas kita ini mengatur-ngatur Allah.
Makanya penyakitnya manusia ini adalah paling banyak mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan masalah yang seperti ini para hadirin yang menjadi sebab kita ini tidak kaya-kaya, ya. Mengeluarkan uang yang sedekahnya punya uang 100.000 yang dikeluarkan 2.000, akan tapi sama Allah minta ganti yang lebih banyak 2 juta. Allah. Nah, begitu pula anak-anak muda. Anak-anak muda, anak hadroh ini biasanya kalau setelah sholat yang diminta bukan soge, bukan, tapi yang diminta adalah jodoh. Ya Allah, saya ingin jodoh ya Allah. Ketika diturunkan calonnya, berdoa lagi sama Allah, ya Allah jangan yang itu ya Allah, kurang cantik ya Allah, kurang seksi. Ini kalau anak muda yang dicari seperti itu. Dan terus kalau seperti itu, ini yang minta Allah apa kita pada hari ini? Berarti kan kalau seperti itu kita yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih calon, masih minta yang rapi, minta yang seks. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah ini pernah mengajarkan agar hati kita ini tenang. Caranya gimana? Caranya adalah kita ini harus selalu beribadah, berikhtiar dan berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini meminta kemudian Allah mengasih hasil sesuai harapan kita, maka kita ini harus bersyukur. Kalau belum sesuai dengan harapan kita, maka kita ini harus sabar para hadirin, karena Allah ini pasti menakdirkan yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah ini tidak akan pernah terlambat, dan Allah juga tidak akan pernah salah alamat ketika memberi rezeki kepada kita, ketika memberi jodoh kepada kita, ketika memberi kesehatan maupun pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang ridho kepada ketetapan-ketetapannya, dan mudah-mudahan kita diberi hati yang tenang, serta mudah-mudahan kita ini dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para ulama-ulama nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Subhana man dikruhu izzul lidhakiri wa huwal jalisunahu Allahu Sallu ala Nabi Muhammad. Berhadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
وبركاته. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حملي، فلما استد بحق الركض بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد.